Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, para perindu surga yang semoga kita semuanya reuni di surga. Pada kesempatan kali ini, mari bersama kita tadabbur surat Al-Ahzab ayat 41 sampai ayat 44 terkait dengan zikir, atau kita berbincang-bincang tentang manfaat zikir dan bagaimana perintah Allah tentang zikir, kapan kita harus berzikir, mengapa kita harus berzikir, dan apa manfaat yang dapat kita peroleh ketika menjadi ahli zikir. Saudaraku, para perindu surga yang semoga dicintai oleh Allah dan bersama-sama kita reuni di surga. Pada ayat 41 surat Al-Ahzab, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Di ayat ini ada beberapa pesan yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan khusus hanya untuk orang-orang beriman. Lain halnya kalau ayat ini diawali dengan ya ayyuhan nas, maka isinya diperintahkan kepada seluruh manusia. Nah, surat Al-Ahzab ayat 41 ini tentang perintah berzikir diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini dapat kita mengerti bahwa kenapa hanya orang-orang yang beriman saja yang dipanggil untuk zikir sebanyak-banyaknya. Karena yang bakal mampu berzikir sebanyak-banyaknya hanya orang-orang yang imannya sudah mapan, atau orang yang ingin imannya akan terus bertambah. Sehingga yang diperintahkan di sini khususon ya ayyuhalladzina amanu. Nah, saudaraku, manakala kita bersungguh-sungguh ingin memperbaiki iman, maka kita diajak oleh Allah untuk dzikron katsiron. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah, yang dimaksud zikir kepada Allah adalah ingat Allah. Ingat firman Allah, maka kita menjadi tadarus Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ingat nama Allah, maka kita berzikir dengan banyak menyebut Asmaul Husna. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, La ilaha illallah, Astaghfirullah, Alhamdulillah, La haula wa la quwata illa billah, dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Kemudian yang ketiga yang dimaksud zikir kepada Allah adalah mengingat sifat-sifat Allah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim, Allah yang Aziz, ya Ghafar, ya Ghafur. Nah, dengan mengingat sifat-sifat Allah, maka kita didorong oleh kemampuan zikir kita untuk meniru sifat-sifat Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Aziz, ya Ghafar, ya Ghafur. Kita akan meniru sifat Allah yang penuh kasih sayang, yang arif bijaksana, dan penuh pemaaf. Saudaraku, ahli zikir yang keempat yang berikutnya adalah mengingat kekuasaan Allah. Allah berkuasa untuk memberikan kekuatan, memberikan kekuasaan, memberikan ilmu pengetahuan, memberikan kewibawaan, memberikan kejayaan.
Sekaligus Allah juga mampu mencabut semua itu. Bahkan Allah punya kuasa untuk mencabut nyawa kita. Dengan kita zikrullah, mengingat kekuasaan Allah, maka kita akan menjadi orang yang merasa rendah, merasa kecil di hadapan Allah. Kita selalu taat dan hormat kepada Allah. Kita selalu mengagungkan Allah. Manakala ada masalah, kita bersandar kepada Allah, sambat kepada Allah. Lalu dengan mengingat Allah yang Maha Kuasa, zikir kekuasaan Allah, kita tidak akan pernah sombong, tidak pernah merasa sok kuasa, tidak akan sewenang-wenang. Karena ketika kita sombong, pamer kekuasaan, bertindak dolim kepada siapapun, Allah berwenang, Allah berkuasa mengambil kekuasaan, kejayaan, ilmu, kekayaan, kewibawaan dari kita. Kita akan tersungkur menjadi makhluk yang paling jelek. Maka ketika kita diajak oleh Allah dzikron kasiron, mengingat Allah sebanyak-banyaknya, ya kita ingat namanya, ingat sifatnya, ingat kekuasaannya. Nah, sebanyak-banyaknya. Dengan demikian kita akan terlatih menjadi orang yang bergetar hati ketika disebut nama Allah. Sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya. Nah, mudah-mudahan perlahan tapi pasti kita akan mengarah ke situ. Nah, saudaraku, di pada ayat 42 Allah berfirman, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di pagi hari, di petang hari. Kalau di ayat 41 Allah itu mengajak kita berzikir secara umum, di ayat 42 ini Allah mengajak kita bertasbih, memahasucikan Allah di pagi hari dan sampai petang hari. Itu maksudnya apa? Sepanjang waktu, sebanyak-banyaknya. Nah, bertasbih kepada Allah yang paling mudah adalah mengucap subhanallah. Bertasbih kepada Allah berarti menjaga harkat martabat Allah. Allah jangan disamakan dengan makhluk. Allah jangan disepelekan. Manakala Allah memanggil lewat adzan dan qomat, maka sesibuk apapun kita harus segera sujud kepada Allah. Kita bertasbih kepada Allah, memahasucikan Allah. Nah, bertasbih kepada Allah berarti kita menjaga kesucian agama Allah. Jangan ditambahi, jangan dikurangi, jangan dirubah, dan jangan dinodai. Itu arti bertasbih, tidak sekedar mengucap subhanallah, tapi kita menjaga kesucian agama Allah. Yang ketiga, bertasbih itu ketika kita memahasucikan Allah, dimulai dengan mensucikan hati kita, pikiran kita, mata kita, mulut kita, panca indera kita, alat kelamin kita. Bertasbih itu sampai ke situ, saudaraku. Tidak hanya mengucap subhanallah, 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 subhanallah. Apalah artinya kita mengucap subhanallah, subhanallah, Allah maha suci, Allah maha suci, tetapi ketika pikiran kita kotor, pandangan kita kotor, telinga kita kotor, mulut kita kotor, dan alat kelamin kita kotor. Ayat yang pendek ini sangat tajam maknanya, sangat luas nilainya.
yang patut kita pahami dan kita tindak lanjuti. Saudaraku, pada ayat berikutnya, ayat 43, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Saudaraku, mengapa Allah mengajak kita untuk berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya? Sebab Dialah Allah, Huwallazi yusolli 'alaikum, yang memberi kesejahteraan kepada kita, yang telah memberi banyak kenikmatan kepada kita. Ini kalau didialogkan adalah, hei manusia, ayo kamu ingat aku dong. Kan aku sudah memeliharamu, sudah mencukupi keperluanmu. Aku memberi apa yang engkau minta, bahkan memberi banyak hal kenikmatan tanpa kamu minta. Bisa memandang, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berucap, bisa makan, bisa bergerak. Itu adalah nikmatku, nikmat Allah yang kuberikan padamu, wahai manusia. Nah, ini mengapa kita harus berzikir kepada Allah. Karena Huwallazi yusolli 'alaikum. Nah, ditambah wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Kenapa kita perlu berzikir kepada Allah? Karena Allah memerintahkan kepada malaikat untuk selalu memohonkan ampun kepada orang-orang yang ahli zikir. Dan atas izin Allah, malaikat membimbing kita-kita para ahli zikir untuk keluar dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, dari masalah kepada solusi, dari penyakit kepada obatnya. Betapa indahnya Allah mengajak kita berzikir kepada Allah, untuk mengingat nikmat Allah, untuk mengingat pertolongan Allah, sampai-sampai Allah mengirim malaikat-malaikat dalam kehidupan kita untuk jagain kita, membimbing kita menuju mencapai kebenaran, kejayaan, keluar dari kegelapan, dari permasalahan, dari kejelekan, ilan nur, kepada cahaya, kepada kebenaran, kepada kejayaan. Masya Allah. Saudaraku, ayat berikutnya Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Kenapa Allah mengajak kita berzikir? Kenapa Allah memerintahkan kita zikir sebanyak-banyaknya? Karena betapa banyaknya kasih sayang Allah kepada manusia. Allah banyak memberikan kenikmatan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman kepadanya, yang mau menjalankan perintahnya, yang mau meninggalkan larangannya. Dalam hal ini Allah akan memberikan banyak rahmat kepada orang-orang yang mau banyak berzikir sesuai perintahnya di ayat 41. Pada ujung ayat 43 ini Allah ngendika wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah kepada orang-orang yang beriman itu sangat belas asih, memberikan rahmat sebanyak-banyaknya. Saudaraku, betapa bahagianya, betapa beruntungnya orang yang mendapat rahmat Allah. Kenapa? Seseorang yang mendapatkan rahmat Allah itu akan mampu mencapai sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contoh, ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya akan dibunuh, sampailah di tepi laut, maju ada laut, Nabi Musa dan sahabatnya bisa dimakan hiu,
Mundur ada tentara Fir'aun, kepepet, sudah di ujung kematian menurut akal manusia. Tetapi ketika Allah menurunkan rahmat, terlalu mudah bagi Allah untuk menyelamatkan Musa dan membasmi musuh-musuh Nabi Musa. Cukup dengan firman, wahai Musa, ketuklah tongkatmu ke laut itu, maka laut berubah jadi jalan tol. Ibaratnya Nabi Musa dan para pengikutnya bisa lari sekencang-kencangnya. Kemudian Fir'aun dan para tentaranya menyusul. Apa yang terjadi? Ketika Nabi Musa sudah sampai di ujung pantai sana, laut dikembalikan semula. Sementara Fir'aun dan para pengikutnya masih di tengah laut, maka tenggelamlah Fir'aun dan pengikutnya. Fir'aun dan para pembenci Musa lainnya mati seketika. Selesai masalah Nabi Musa. Itulah ketika Allah memberikan rahmat, maka manusia akan mencapai sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika terjebak di laut, sesuatu yang tidak mungkin, Nabi Musa lari, maju kena, mundur kena. Tapi dengan rahmat Allah, terjadilah kemungkinan penyelamatan Nabi Musa. Contoh lagi, orang yang dirahmati Allah itu bisa mencapai sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contohnya, ketika ada mantan pelacur yang sudah berzina bertahun-tahun, mestinya akan masuk neraka jahanam karena dosa zinanya. Akan tetapi ketika dia meninggalkan sarang pelacuran dan bertobat, sungguh-sungguh bertobat, kemudian meninggalkan sarang pelacur, dia berusaha untuk muhasabah, mencari guru spiritual untuk taubatan nasuha, berjalan sampai berhari-hari kelelahan, kehausan. Ketika butuh air untuk diminum, sudah akan ditenggok, tiba-tiba ada anjing yang lewat. Anjing itu kehausan, seketika tanpa pinggir panjang, si mantan pelacur itu memberikan airnya kepada anjing. Si pelacur itu sangat membutuhkan air, tapi dia mampu memberikan sesuatu yang sedang dibutuhkan oleh dirinya. Allah senang, maka Allah memberikan rahmat. Didasari dengan taubatan nasuha, maka pelacur itu yang mestinya masuk neraka, tetapi karena rahmat Allah, ia dicatat sebagai penghuni surga. Nah, itulah orang yang dirahmati Allah bisa mencapai sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka kalimat wa kana bil mu'minina rahima, Allah kepada orang-orang yang mukmin itu memberikan rahimnya, memberi rahmatnya. Maka saudaraku, marilah kita menjadi orang yang ahli zikir, mengingat sifat Allah, mengingat nama Allah, mengingat kekuasaan Allah, agar kita selalu berada di jalan Allah. Saudaraku, pada ayat berikutnya, ayat 44, Allah berfirman, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Allah memberi kehormatan kepada orang-orang yang mau berzikir banyak itu. Kelak pada saat orang-orang yang ahli zikir itu bertemu Allah, akan diberi ucapkan salam, selamat datang, selamat dan sukses buat kalian. Kapan manusia menemui Allah? Kalau yang pasti manusia yang beriman ketemu Allah itu adalah di surga, karena hanya penduduk surga yang bisa melihat Allah, ketemu Allah. Itu arti hakikatnya. Tetapi kita manusia, orang-orang yang ahli zikir, yang selalu ingat Allah, mau mahasucikan Allah, bisa bertemu Allah, yaitu bertemunya antara hajat kita dengan ridha Allah. Masya Allah. Ketika segala yang kita inginkan
dikabulkan oleh Allah. Segala yang kita mohon kepada Allah dikabulkan Allah. Segala yang kita pikirkan diwujudkan oleh Allah. Itu berarti bertemunya kita dengan Allah. Itu hadiah untuk orang-orang yang ahli zikir, mengingat Allah, mengingat namanya, mengingat sifatnya, mengingat kekuasaannya, dan memahasucikan Allah. Tidak hanya sampai di situ, saudaraku. Wa a'ta lahum ajran karima. Masih banyak penghargaan Allah untuk memuliakan orang-orang yang ahli zikir yang tidak disebutkan dalam ayat 41, 42, 44. Ini menjadi rahasia Allah. Masih banyak penghargaan Allah yang disediakan kepada orang-orang yang mau. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang-orang beriman yang mau berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Saudaraku, garis besarnya firman Allah surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 44 ini, kita diajak oleh Allah untuk banyak mengingat Allah, mengingat namanya, sifatnya, kekuasaannya, agar kita menjadi orang yang arif bijaksana, orang yang selalu dalam siratal mustaqim, orang yang selalu menghormati, mengagungkan Allah, orang yang selalu berada di jalan yang benar, orang yang selalu memahasucikan Allah dan menjaga kesucian agama Allah, menjaga jiwa raga kita. Kita akan diberi kehormatan oleh Allah, dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya, dari masalah kepada solusi. Kemudian kita akan diberi kehormatan manakala ketemu Allah di surga, diberi kehormatan di dunia dengan bertemunya hati kita dengan ridha Allah. Segala yang kita inginkan diwujudkan oleh Allah. Masya Allah. Oleh karena itu, saudaraku, setelah kita tadabbur surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 44, mari jadilah kita orang yang ahli zikir, pelopor kebaikan dan takwa, serta menjauhkan diri dari hal yang tidak baik. Bahkan pada saatnya kita perlu menjadi guru bangsa, menjadi sang pencerah untuk menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran dengan cara-cara yang dirahmati oleh Allah. Demikian saudaraku, para perindu surga yang aku cintai karena Allah, semoga kita bersama-sama reuni di surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.